Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ramadan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang normalisasi basis data. Normalisasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan mengelompokkan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur baik. Tahap normalisasi dimulai dari tahap 1NF hingga 5NF. Umumnya hanya sampai pada tingkat 3NF. Karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Alasan dilakukan normalisasi: meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Kedua, meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data. Ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Kelima, meningkatkan kecepatan. Keenam, optimalisasi struktur tabel. Dan yang terakhir, menghilangkan pemasukan data yang sama. Sebuah tabel dikatakan baik atau normal jika memenuhi kriteria berikut. Jika ada dekomposisi tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan menjadi tabel-tabel baru, bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau disingkat BCNF. Bentuk normal pertama, setiap perpotongan baris dan kolom hanya berisi satu nilai. Tidak diperbolehkan adanya atribut yang bernilai banyak dan atribut komposit atau kombinasi keduanya. Bentuk normal kedua, bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya hanya bersifat parsial saja atau hanya tergantung dari sebagian primary key saja. Bentuk normal ketiga, sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain. Normalisasi Boyce Code 4NF dan 5NF. Hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus, normalisasi hanya sampai ketiga. Jadi di sini ada data seperti ini. Nah, ini sudah jadi 1NF. Kenapa? Karena di sini setiap selnya nilainya cuma satu. Satu NIM, satu nama mahasiswa, satu prodi, satu jurusan, satu kode matkul, satu SKS, dan satu nilai. Berarti dia udah bentuk normal yang pertama. Nah, setelah memenuhi bentuk normal yang pertama, berarti kita ke step yang berikutnya. Yaitu apakah dia memenuhi bentuk normal yang kedua? Kita harus menghilangkan ketergantungan parsial. Menghilangkan ketergantungan parsial, kita harus mengetahui dulu kunci primernya. Habis itu yang mana yang memiliki ketergantungan parsial. Ini ada diagram agar lebih mudah melakukan normalisasi. Nah, jadi di sini jelas ya kunci primernya NIM dan kode matkul. NIM dan kode matkul. Jadi parsial yang pertama NIM dan NIM. Parsial yang pertama nih NIM. Nama mahasiswa. Dia menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Ini kita akan bentuk menjadi sebuah tabel. Kita kasih nama tabelnya tabel mahasiswa. Nah, yang kedua ini ada ketergantungan parsial kepada kode matkul. Nah, di sini jadi kode matkul, nama matkul, dan SKS. Kumpulkan menjadi satu tabel, misalnya tabel mata kuliah. Nah, jadi udah ada dua tabel ya. Dan yang terakhir adalah seluruh kunci primernya, name dan kode matkul, digabungkan menjadi satu tabel. Dan apabila ada yang sepenuhnya itu ikut mereka menjadi bagian dari tabel yang ketiga, jadi name, kode matkul, dan kebetulan di sini ada yang bantu sepenuhnya yaitu nilai.
Maka nilai ini akan membentuk tabel yang ketiga bersama NIM dan kode matkul. Jadi isinya NIM, kode matkul, dan nilai. Itu kita kasih nama misalnya tabel nilai. Seumpama tidak ada nilai, itu tetap harus ada tabel yang ketiga, walaupun tidak ada ketergantungan sepenuhnya. Terus isi tabelnya apa? Isi tabelnya adalah hanya kunci-kunci primernya saja. Karena kalau tidak ada tabel ketiga, nggak ada yang merelasikan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi seperti itu. Ini tabel-tabelnya. Tabel mahasiswa ada 4 mahasiswa. Tabel matkul ada 5 matkul. Tabel nilai dan tabel nilai yang diambil serta yang didapatkan ini adalah hasil dari 2NF. Hanya ada 3 tabel. Nah, apakah masih ada anomali? Kita cek contohnya, biasanya anomali itu di 2NF ada akibat masih adanya ketergantungan transitif. Kalau masih ada ketergantungan transitif, pasti ada anomali. Kalau masih ada anomali, berarti masih belum normal, harus kita normalkan lagi. Nah, bagaimana cara menormalkan 3NF? Kita lihat ada ketergantungan transitif nggak? Ingat, ketergantungan transitif adalah saling panah-memanah. Nah, jadi di sini prodi memanah jurusan, NIM memanah prodi memanah jurusan. Ini bagian transitifnya. Bagaimana cara pemecahan transitif ini? Caranya adalah prodi akan ikut ke NIM. Jadi dengan tabel lamanya. Awalnya kan prodi itu kan ikut dengan tabel mahasiswa ya. Karena prodi ini berada di tengah-tengah NIM. Menentukan prodi menentukan jurusan, maka di sini akan pecah menjadi dua tabel, di mana prodi tetap di tabel mahasiswa dan prodi juga membentuk tabel baru, yaitu tabel prodi. Jadi prodi ini akan ikut di tabel lama dan dia juga membentuk tabel baru. Nah, ini dia. Jadi di tabel mahasiswa tetap isinya NIM, nama mahasiswa, dan prodi itu sendiri. Nah, jadi prodinya tetap ikut di sini. Lalu ada tabel prodi yang isinya adalah prodi dan jurusan. Jadi yang awalnya tabel mahasiswa itu juga berisi jurusan, sekarang jurusannya dia udah di tabel lain, ikut ke dengan si prodi ini. Nah, berhubung si prodi ini dia keluar dan membentuk tabel baru, dia akan menjadi kunci primer karena di sini ada penentu jurusan. Kalau udah kayak gini, mau insert prodi baru tinggal tambah saja. Nggak ada kaitannya dengan tabel mahasiswa. Jadi nggak masalah nanti ketika ada mahasiswa yang daftar di prodi X, baru tinggal ditambah NIM namanya, dan di sini ada prodi X itu. Jadi tabel totalnya ada 4, tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel matkul, dan tabel nilai. Sedangkan tabel mahasiswa dan prodi itu adalah pecahan dari tabel mahasiswa karena masih mengandung anomali akibat adanya ketergantungan transitif. Nah, itu adalah contoh kasus sederhana dari langkah-langkah normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.